Hari ini ada baptisan. There is a baptism today. And we know that when there's a baptism, the angels rejoice. Amen. And as we continue with our worship, we're going to be singing the song Angels We Have Heard on High. Mari kita berdiri dan bernyanyi Angels. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the place, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria and Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song? Gloria and Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Glory to God, amen. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest forever. For all He has done, His unfailing love. Glory to God in the highest forever. Para malaikat bernyanyi, para malaikat bernyanyi di tengah malam sepi, bergema di padang sunyi, warta suka surgawi. One more time, hari ini lahir Kristus, Juru Selamat dunia, bayi yang terbungkus lampin di palungan tidurnya. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Glory to God and glory to God, glory to God, glory to God in the highest forever. For all He has done, His unfailing love. Glory to God in the highest forever. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest forever. For all He has done, His unfailing love. Glory to God in the highest forever. And Gloria, Gloria, glory to God in the highest. And Gloria, Gloria, glory to God in the highest. Amen, amen. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita tabiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turun atas kita sekalian kasih karunia, sukacita sorga dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa, penghiburan pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Injil Yohanes pasal 3 dan 16, demikian firman Tuhan. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, karena begitu besar kasih-Mu kepada dunia ini, kepada kami sekalian, sehingga Kau memberikan kami Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, lahir ke dunia ini, menjadi juru selamat pribadi kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tak bersyarat, yang mulia, yang kekal itu. Di masa Natal ini ya Tuhan, kami ingin bersyukur dari hati sanubari kami yang paling dalam. Ajar kami senantiasa mengucap syukur, tahu berterima kasih, belajar membalas kasih Tuhan, hidup sesuai dengan cinta kasih-Mu. Mengasihi sesama kami ya Tuhan. Kami tidak lama akan menutup tahun ini. Ajar kami memeriksa diri ya Tuhan, sejauh mana kami sudah berbuat untuk kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Sebab Engkau berjanji ya Tuhan, orang yang mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadanya. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang harus lebih diutamakan, mana yang harus dibelakangkan. Tambahkan kami bijaksana ya Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa syafaat mengingat saudara-saudara kami di Indonesia yang mengalami banjir bandang, lagi susah, lagi sedih, korban-korban di tempat-tempat lain ya Tuhan. Dunia yang makin bengkok dan jahat dan menderita di masa Natal ini, mereka gak bisa menikmati seperti kami. Kasihani mereka Tuhan. Biarlah di tengah-tengah penderitaan, berita Injil, berita Natal tetap bisa dikumandangkan. Berkati apa yang mereka butuhkan lewat yayasan, lewat pemerintah, lewat gereja Tuhan. Kami doakan seluruh dunia, gereja-gereja yang siap merayakan Natal. Berkati di mana-mana ya Tuhan. Supaya berita keselamatan itu tetap dikumandangkan dan banyak jiwa dimenangkan. Walaupun mereka mengalami kesulitan, tantangan aniaya, khususnya negara-negara yang menekan kekristenan, yang menganiaya, yang anti Kristus sendiri. Tuhan berbelas kasihan kepada hamba-hamba-Mu, orang-orang Kristen di sana. Kami yang di sini tidak lupa diri Tuhan. Kami doakan KKR tanggal 24 ini ya Tuhan. Dan 25 ibadah gabungan. Ramalan cuaca hujan, tapi kami tahu Tuhan Kau bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada. Kau bisa bekerja melampaui pikiran dan doa kami. Kau hanya berfirman akan jadi. Kami sehati minta dalam nama Tuhan Yesus, geserlah awan gelap. Kelautan tidak mengganggu ibadah KKR dan ibadah Natal ya Tuhan. Orang-orang yang ingin datang bisa datang leluasa. Kami doakan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, keluarga handai tolan family. Tuhan berkati setiap pribadi anggota jemaat di sini punya hati untuk mengasihi dan rindu mengajak jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Jangan sampai kami mandul, tapi kami ingin berbuah lebat bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami doakan mereka yang sakit, yang lemah tubuh, Ci Silvia So masih di tempat rehab, Tuhan pulihkan secara sempurna. Ibu Nina Panginda, tanggal 29 akan operasi, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Tumpangkan tangan-Mu dan jamah, berkati dokter, berkati peralatan, berkati obat, berkati semua proses ini ya Tuhan. Dengan mata iman kami melihat Ibu Nina sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga semua yang dalam penantian, pemulihan, yang lemah tubuh Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang hampir jatuh Tuhan angkat kembali, yang bergumul soal status, soal pekerjaan, soal masa depan, soal keuangan, soal apapun yang dibawa kepada Tuhan. Di Natal ini kami rindu ya Tuhan, anak-anak-Mu mengalami kuasa dan mujizat-Mu.
yang diam-diam berdoa saat ini. Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, berilah mujizat-Mu, berilah mujizat-Mu, berilah kuasa-Mu Tuhan, berilah kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, Amin. Lagu ini untuk orang-orang yang lelah, jadi kalau datang dengan banyak beban, ini lagu buat Anda. This song is for the tired people, so if you came carrying a lot, that is okay. This song is for you, may it speak to you. Let's sing together, God rest ye merry gentlemen. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort, and fear not, for we bring good news of great joy. Hallelujah, fear not, for we bring good news of great joy. From God our heavenly Father, a blessed angel came, and unto certain shepherds but tidings of the same, how that in Bethlehem was born the Son of God by name. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort, and fear not, for we bring good news of great joy. Hallelujah, fear not, for we bring good news of great joy. Hallelujah. Gembiralah saudara, beri hatimu lega, rayakan hari jadi pembaru dunia. Terangnya tak mengarut gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Not for we bring good news of great joy. Hallelujah, fear not, for we bring good news of great joy. Hallelujah, to the Lord song praises, all you within this place. And with true love and brotherhood, each other now embrace. This holy tide of Christmas, all others on the face. Oh, tidings of comfort and joy, and joy. Oh, tidings of comfort, and fear not, for we bring good news of great joy. Hallelujah, fear not, for we bring good news of great joy. Hallelujah, fear not, for we bring good news of great joy. Hallelujah, fear not, for we bring good news of great joy. Hallelujah. Yes, hallelujah. Let us stand as we do the Apostles' Creed, the pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang diundang itu. Percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dalam tubuh, dan yang kekal. Amin. You may be seated. Brothers and sisters, this is our new member of IGNC. Yeah, let's welcome them with big hand. Everybody smile. Ya, terus doakan anggota-anggota baru supaya mereka bertumbuh makin dewasa, ya, dan boleh melayani bersama-sama. Are you ready to serve the Lord through IGNC? Yes. As we prepare our hearts for the sermon, we reflect on holiness. Let us sing together the song, Holy Forever. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Let's sing it one more time. 1,000 generations. 1,000 generations, and falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, Holy, all creation cries, Holy, you are lifted high, Holy, holy forever. Let us stand up. Mari kita berdiri. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, and sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you walk in freedom, and if you bear His name, and sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stand above them all. And the angels cry, Holy, all creations cry, Holy, you are lifted high, Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name
is the greatest. Your name stands above them all. thrones and dominions, All thrones and dominions, all power and position. Your name stands above them all. your name is the greatest and the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations rise. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing, Lord. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hari ini kita akan pikirkan sebuah judul khotbah. Anda siap merayakan Natal? Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, Kau datang ke dunia, selamatkan kami orang berdosa. Kami rayakan tiap tahun. Bukan hanya tanggal 25, sepanjang bulan ini, bahkan kalau bisa sepanjang hidup kami Tuhan. Kami ingat Kau pernah lahir ke dunia. Kau pernah mati bagi kami di atas kayu salib. Kau pernah bangkit dari kematian, sekali untuk selama-lamanya. Tapi kuasa-Mu berkhasiat selama-lamanya sepanjang masa juga dalam hidup kami. Kami ingin memikirkan firman-Mu, bagaimana mempersiapkan diri memasuki Natal dan merayakan Natal dengan baik, dengan benar. Pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas dan hina dina ini, jadikan dia saluran berkat buat kami. Berkati Putri menerjemahkan dengan jelas dan benar. Siapkan hati pikiran kami, sehingga kami bukan hanya mengerti firman-Mu, kami bertekad untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Minggu lalu saya ketemu seorang wanita, ngobrol, dan kemudian sebelum saya tanya, dia tanya saya dulu. Anda siap merayakan Natal? Are you ready for Christmas? Saya katakan, ya. What about you? Gimana kamu? Ya, kami bahasa Inggris. Dia bilang, saya gak siap. Loh, kenapa gak siap? You tahu, dia bilang, Natal itu butuh duit banyak. Saya itu lagi bokek. Saya benar-benar bokek, gak punya duit, gimana bisa rayakan Natal? Nah, hari ini saya tanya saudara, apakah saudara siap merayakan Natal? Ketika saudara mengatakan ya, apakah maksudnya duitmu banyak? Atau mengatakan tidak, apakah soal duit? Banyak orang salah mengerti soal merayakan Natal. Mereka pikir kalau Natal itu, tapi memang gak bisa disangkal, Natal itu memang lebih sibuk, lebih banyak kegiatan, ya, lebih banyak undangan, ada pesta Natal di kantor. Saudara yang kerja di kantor udah mulai Natalan belum? Ya kan? Ada pesta Natal di sekolah, nanti ada Natal di gereja, Natal di keluarga, Natal di teman. Dan rata-rata kalau merayakan Natal itu apa? Makan-makan, minum-minum, ya, makanannya lebih heboh. Termasuk pati lihat Natal nanti ya 24-25 mungkin kita makannya di gereja lebih dari biasa, lebih dari normal. Dan Natal dilihat sebagai pesta, sebagai masa bersenang-senang, masa memberi, memang betul, masa mengasihi, masa bagi-bagi kado, tukar kado, dan banyak aktivitas-aktivitas lainnya.
Nah, saya tidak tahu bagaimana sikap saudara, tindakan saudara, atau tipe saudara dalam mempersiapkan Natal dan merayakan Natal. Ada beberapa golongan manusia yang saya coba tulis di sini. Yang pertama itu golongan oportunis. Oportunis itu berarti mencari kesempatan. Mengambil kesempatan, memakai kesempatan sebaik-baiknya. Ya, Natal itu digunakan semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk bisnis dan untuk untung lebih besar. Ya. Mulai jualan, ya. Lalu komersil, iklan, macam-macam lah. Yang penting untung. Dari makanan, minuman, kado, segala macam. Ya, diskon, itu oportunis. Memakai kesempatan yang ada. Sales atau macam-macam lah ya, di mana-mana sales, sebenarnya Amerika salesnya jadi Januari sampai Desember sih, bukan hanya Desember. Tapi ini oportunis, artinya apa? Dia tidak mau kehilangan kesempatan untuk bisnis, untuk dapat untung dalam masa Natal. Golongan kedua itu pesimis. Orangnya pesimis itu mulai mengeluh soal apa? Banyak kegiatan, banyak pengeluaran, banyak aktivitas, ya, banyak ini, banyak itu, pusing, ya, dan dia mulai pesimistik. Begitu Natal dia stres tambah tinggi. Termasuk rekan-rekan pelayanan di gereja juga bisa terjadi, betul nggak? Waduh, terlalu banyak nih, ya. Termasuk Pak Edi nih, aduh lagi stres nih, stresnya lagi tinggi nih, gimana, ya? Bisa terjadi. Ada yang karena keluhan-keluhan itu stres tinggi jadi kesel, jadi marah, jadi negatif, minum-minum, lakukan yang negatif. Tapi juga ada yang menjadi apa? Diam-diam aja. Atau kompensasi yang lain. Ada masing-masing punya kompensasi. Ada juga tipe yang hura-hura. Nah, tipe hura-hura, senang-senang ya. Menikmati dari pesta ke pesta. Kalau di Manado itu dari tanggal 1 Desember, tiap hari pesta. Ya, pagi di mana, siang di mana, malam di mana, besok tanggal 2 kemana, terus tiap hari pesta. Mumpung ke pesta makannya gratis, betul nggak? Minum dari cap ayam sampai cap tikus. Hura-hura, ya, tanpa peduli kesehatan, seringkali berlebihan. Sehingga masa Natal itu bisa gain weight mungkin 5 kilo, 6 kilo. Ada juga golongan aktivis. Nah itu sibuk siapkan berbagai acara. Pasang pohon Natal, pasang lampu Natal, rumahnya tiba-tiba jadi bagus, terang, ya kan. Lalu beli baju baru, atau holiday, jalan-jalan, semua berbau Natal. Yang di gereja, siapkan puji-pujian, drama Natal, puisi Natal, acara ini dan acara itu. Dan saya sharingkan ini belum tentu itu salah, saudara. Cuma maksudnya, apakah itu cara yang benar dalam kita mempersiapkan Natal? Apa kata Alkitab kira-kira kita menyikapi dan merayakan Natal? Nah, saya ingin kita baca firman Tuhan dari Lukas 2, 15 sampai 20. Ini menjadi dasar kita belajar pada hari ini. Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20 kita membaca, menikmati firman Tuhan, jangan terlalu ngebut, sedang saja, ya. Lukas 2 15 sampai 20, 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu.
Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, ini konteksnya adalah Natal pertama. Ketika malaikat dari sorga, paduan suara sorga, turun di tengah-tengah padang belantara yang gelap, di mana gembala-gembala menjaga dombanya. Jadi kalau saudara membaca konteks sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, itu malaikat memberitakan, hei jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita Natal pertama. Dan kemudian ditutup setelah ada berita singkat, ditutup dengan lagu Natal pertama. Tahu lagu Natal pertama? Bukan Silent Night, oh bukan. Tapi apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Glory to God in the highest. Ya. Dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan, yang percaya kepada Dia. Itu beritanya dan paduan suara. Nah, yang kita baca ini respon dari gembala. Setelah ada berita itu mereka respon. Dan dari respon inilah kita mau belajar bagaimana mereka merayakan Natal. Pelajaran di Natal pertama ini saya harap menjadi pelajaran kita hari ini. Di dalam juga mempersiapkan Natal tahun ini. Apa respon mereka? Yang pertama, beriman dan bersemangat untuk bertemu Yesus. Ayat 15 dan 16. Setelah mendengar itu, mereka langsung semangat. Berkata, mari kita pergi ke Bethlehem. Oh, ini sebuah decision yang betul-betul percaya. Mari kita berangkat ke Bethlehem, gak gampang itu malam-malam berapa jam harus berjalan. Bahkan ada istilah apa? Mereka cepat-cepat berangkat menjumpai bayi itu. Nah ini saya sebut dengan iman. Iman setelah menyaksikan malaikat memberitakan berita Natal yang pertama. Mendengar berita Natal itu mereka melakukan firman Tuhan. Pergi ke Bethlehem dan cepat-cepat, bukan lambat-lambat. Padahal malaikat gak kasih perintah loh. Sudah dengar berita Natal ya, ayo cepat-cepat pergi. Enggak. Malaikat gak menambahkan itu. Ayo cepat-cepat pergi ke Bethlehem, lihat tuh, cari Yesus. Tidak dikasih tahu, tapi mereka bisa otomatis. Nah ini yang saya sebut dengan iman. Kalau punya iman gak usah didorong-dorong, kalau punya iman gak usah diperintah-perintah. Kalau punya iman, Tuhan akan memberikan anugerah itu dalam hatimu dan kamu bersemangat. Pengen lakukan sesuatu, pengen reaksi, pengen respon sesuatu. Ya. Sebab ada dorongan di dalam hati mereka. Ini yang saya sebut semangat baru setelah menerima berita Natal. Kalau kita bayangkan gembala itu tugas mereka itu rutin. Ya, sudah jamnya bawa domba-domba ke padang, makan. Sudah jamnya bawa pulang, ya kan? Santai, gak usah buru-buru, relax. Gak usah dikejar-kejar. Ya. Ngurusin domba aja kok, mungkin sering juga kesel ya. Aduh gini-gini terus rutin ya. Tapi tiba-tiba jadi semangat. Ya. Mungkin ada sebagian udah mau patah semangat, tapi jadi bangun kembali. Ada semangat baru, ada harapan baru. Berubah setelah tahu Yesus lahir sebagai juru selamatnya. Berubah. Ya. Enggak lagi jenuh. Enggak lagi hanya rutinitas. Tapi
jadi bergairah. Izinkan saya tanya, selama ini apa yang membuat hidupmu jenuh dan tidak bergairah? Apa yang membuat hidupmu rasanya kok gitu-gitu aja ya, bosen, ya, gak ada semangat. Bahkan kecewa dan hampir putus asa. Saya gak tahu apa. Kerja 10 tahun gaji gak naik-naik, itu membuatmu jenuh. Hidupmu seperti lingkaran setan, bangun jam 7, ya kan, cuci muka, musim dingin pakai jaket, buka kulkas, minum susu, langsung masuk mobil, nyalain renungan harian, dengerin Jimmy Shahan membaca, sampai kantor di depan komputer. Kalau di kantor, yang pabrik, langsung kemudian seperti robot yang misalnya kerja mekanik atau masang-masang sesuatu, packaging, tiap hari. Yang nyetir-nyetir, yang ngurus pasien, dia lagi. Ya baunya sama aja. Setiap hari, sampai malam pulang. Ya kan? Kadang-kadang telat. Sampai rumah gak ada siapa-siapa. Pacar gak punya, istri gak punya, suami gak punya. Anjing gak punya, kucing gak punya. Cuma ada apa? Cuma ada makanan dingin minggu lalu bawa dari agensi. Ya udahlah, gak ada apa-apa, panasin, gak habis, masukin lagi. Saya tidak tahu hidupmu apa. Tapi mari berpikir hari ini, Tuhan aku mau diubah. Natal itu membawa semangat, Natal itu membawa harapan baru. Saya gak mau seperti ini, saya mau belajar seperti gembala. Ketika mereka pikir, oh ada Yesus yang datang. Ketika pikiran mereka fokus, ada Yesus yang lahir. Itu berubah. Jadi kuncinya di mana? Fokus. Saya baca sebuah cerita. Saya ubah sedikit. Cerita Timur Tengah, tapi saya ubah jadi Indonesia. Seorang menteri muda yang baru pertama kali jadi menteri, politician Indonesia ini banyak yang baru dan sungguh-sungguh merasa bangga, bukan main ya, dapat kuasa, dapat harta, dapat kesempatan, lalu beli mobil BMW terbaru yang paling mahal. Ya. Dia ingin show off kepada teman-temannya. Datang ke sebuah pesta undangan Natal. Parkir di depan pintu di pinggir jalan. Begitu parkir mengkilap, dia keluar dari mobilnya, baru buka pintu. Pintu yang dia buka itu dihantam truk. Wah, dia marah besar. Gila, ini mobil baru. Mau kasih teman lihat sekarang jadi hancur. Dia langsung telepon polisi karena menteri yang telepon cepat datangnya. Indonesia, tapi kalau rakyat telepon belum tentu cepat. Pizza lebih cepat dari polisi. Datang polisi. Dia langsung marah-marah, dia bilang itu supir truk kayak orang gila. Setir kok begini, ini mobil baruku. Saya akan tuntut dia, bayar berapa kali lipat. Polisinya lihat, dia geleng-geleng kepala. Dia bilang, Bapak siapa? Saya menteri muda. Iya, Bapak menteri muda. Bapak itu ya, Bapak itu gila harta atau serakah? Yuk, coba peduli mobilmu. Kamu lihat itu, tangan kirimu itu copot. Dari sikut sampai pergelangan itu patah, juga tahu tanganmu lagi lepas nih berdarah. Dia lihat tangan, iya. Dia bilang, Pak polisi, Rolexku mana? Rolex. Tangan patah masih cari jam Rolex. Ini saya yakin cuma cerita humor. Di Timur Tengah nyindir orang-orang sana. Di Indonesia nyindir humor sindiran. Ya.
Ada cukup banyak manusia di bumi ini tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Karena fokus kepada materi dan uang. Demi materi dan uang, rela mengorbankan nyawa orang lain dan nyawa diri sendiri. Itu yang terjadi di banjir bandang, bukan? Permisi tanya, saudara fokus dengan apa di dunia ini? Fokus dengan harta, uang yang sementara, fokus dengan nama, fokus dengan tokoh manusia tertentu. Ingat, saudara pasti akan kecewa. Dan mengecewakan orang lain, mengecewakan diri sendiri juga. Sebab semua benda dan manusia itu terbatas dan sementara sifatnya. Hanya orang yang fokus kepada Kristus akan diperbaharui dengan semangat yang baru, harapan yang baru, gairah yang baru, di tengah-tengah kekecewaan, keputusasaan, apapun penderitaan dan kesusahan, bahkan kemiskinan seperti gembala, tetap akan hidup dengan bergairah, bersemangat. Sebab mata dan pikiran mereka fokus kepada Kristus. Ini sikap pertama. Saya rindu kita memasuki Natal dengan kacamata sedemikian, dengan mindset sedemikian. Ada Kristus yang datang untuk saya. Gak ada alasan bagi saya untuk lesu, letih, lelah, kemudian menjadi jatuh, bahkan menjatuhkan orang lain juga. No. Bangun dan bersemangat. Saya bilang sama orang yang tanya saya itu, saya bilang saya siap, sebab kami siap dengan teman-teman. Natal itu adalah masa melayani dan membagi cinta kasih. Kami akan melayani anak-anak, melayani senior. Ya. Kami akan mencari jiwa, memenangkan jiwa. Kalau you ada waktu, datang. IGNC 24 dan 25. Tetap ada semangat, saudara. Yang kedua, ayat 17-18. Ya, gembala-gembala itu aktif bercerita tentang Yesus. Ya. Memberitahukan apa yang telah dikatakan itu. Memberitahukan apa yang terjadi. Sampai semua orang yang mendengar itu heran. Oh, luar biasa. Ya. Saudara coba bayangkan tadinya gembala-gembala itu pasif. Ya, nggak tahu mau cerita apa. Ceritanya, aduh dombaku sakit. Aduh dombaku patah tulang. Ya, patah kaki. Hanya mikirin diri sendiri aja udah stres, ya, jenuh, bosen. Tiba-tiba berubah, jadi dinamis. Ada cerita baru, dan cerita baru itu adalah tentang Yesus. Izinkan saya tanya, dalam mempersiapkan Natal dan merayakan Natal, siapa atau apa yang saudara cerita? Siapa atau apa yang saudara cerita selama ini? Atau dalam persiapan ini? Kesuksesan diri? Kesuksesan orang lain? Kegagalan diri sebaliknya? Cerita apa? Hadiah Natal yang baru? Dapat mobil mewah? Dapat rumah baru? Dapat pacar baru? Apa yang kamu cerita? Ya. Ada dua sisi selalu. You cerita yang susah-susah atau yang senang-senang. You cerita yang positif atau yang negatif. You cerita yang baik atau yang buruk, kesombongan atau kegagalan. You cerita diri sendiri atau orang lain. Apa yang kau cerita? Ya. Mari belajar aktif bercerita tentang Yesus. Semasi mulut ini bisa bercerita, semasi lidah ini bisa berbicara. Ingat anugerah Tuhan. Ingat keselamatan yang saudara terima. Ingat berkat-berkat yang saudara terima. Jangan berdiam diri. Jangan cuek. Jangan gak peduli. Tapi bersyukurlah dengan bercerita. Belajar mengabarkan Kristus. Tidak bosan-bosan saya dari mimbar ini berkata. Cari jiwa, cerita. Sekali lagi 24-25 hari khusus. KKR terakhir tahun ini. Kalau saudara tidak keluar kota. Cerita, bawa satu jiwa, penuhi kursi di sini.
Tugas saudara hanya membawa ke sini. Tugas Tuhan dan Roh Kudus membuat orang itu menerima hadiah Natal terbaik, yaitu Yesus Kristus. Saya baca cerita di San Francisco, ada sebuah gereja, suatu hari seorang Pak Pendeta sehari sebelum Natal, dia memeriksa stage yang siap-siap untuk perayaan Natal, baru ketahuan itu hiasan Natal, palungan, bayi Yesusnya hilang. Kemana ini besok mau perayaan Natal nih semua, udah dekor bagus-bagus kok ini jadi hilang nih bayinya. Langsung dia keluar, dia cari, dia lihat seorang anak kecil, ya umur 6 atau umur 7, laki-laki, dia tarik itu kereta wagon, kereta dorong atau kereta tarik yang warna merah, red wagon, ya dia tarik, bayi Yesus ditaruh di dalam. Lalu pendetanya bilang sama dia, nak, ini penumpangnya you dapat dari mana? Dari dalam gereja, kata si Joni kecil. Kenapa kamu ambil itu bayi Yesus taruh di situ? Gini loh Pak Pendeta, seminggu lalu saya berdoa, saya bilang, Yesus, Natal ini saya minta wagon merah. Kalau saya dapat wagon merah, saya janji, saya ajak Yesus jalan-jalan. Jadi benar dia dapat wagon hadiah, dia ambillah bayi itu, dia ajak muter-muter lapangan gereja. Saya nggak tahu itu cerita pendeta beneran atau dia humor. Ini terjadi di San Francisco. Tapi poin saya adalah si anak kecil tahu menggenapi janjinya. Tahu bersyukur dengan bercerita Yesus, berbuat sesuatu untuk Yesus. Saya ingin saudara flashback Januari ketika saudara masuk 2025. Pernah janji gak? Atau setidaknya saya tantang saudara di mimbar, kalau Tuhan kasih kamu 1 tahun 2025, 1 tahun kamu tidak meninggal, di tahun 2025 sampai 31 Desember, maukah kamu ajak 1 jiwa? Cerita. Pernah janji? Mari flashback Januari. You janji apa? New Year's resolutionmu apa? Tuhan, aku akan ini, aku akan itu. Hei, kawanku, mari membayar janji itu. Mari lakukan sesuatu. Mari belajar bersyukur dan menggenapkan cita-cita saudara, keinginan saudara untuk Tuhan. Bawa HP gak? Coba cek WhatsApp, Facebook, Instagram. Berapa persen yang kamu pakai untuk cerita Yesus? Berapa persen kamu cerita dirimu sendiri? Berapa persen kamu cerita orang lain? Ya nanti dilanjutkan, sudah segitu aja. Tapi maksudnya ini salah satu tes. Salah satu tes. Jangan cuma, ya gue udah cerita kok, coba jumlahin. 1 minggu ini. Ada di HP, berapa menit untuk Tuhan, berapa menit, berapa jam untuk diri sendiri, untuk orang lain, atau untuk hal-hal yang negatif, gosipin orang, cerita hal-hal duniawi yang gak benar. Mari bertobat, ya. Cerita Yesus. Amin. Yang amin lakukan. Yang gak berani amin, double. Terakhir yang ketiga. Memuji dan memuliakan Allah. Ayat 20. Itu respon. Oh, setelah bertemu dengan Maria, dengan Yusuf, dengan bayi, mereka senang. Habis itu, that's it, no. Mereka kembali dan memuji, memuliakan Allah. Kembali memuji, memuliakan Allah. Ya, ini juga perubahan yang luar biasa. Dulu hidup para gembala hanya merenungkan nasib mereka. Ya, hidup itu nasib lah. Ya. Kalau orang Jawa bilang nerimo, sudah takdir. Memang sudah begitu, sudah digariskan. Enggak, bagi mereka no, berubah setelah mengenal Yesus. Mereka mau memuji dan memuliakan Allah. Hidup mereka berubah 180 derajat setelah
mengalami Yesus dan mengenal Yesus. Kehadiran Yesus Kristus harusnya mendorong kita hidup fokus memuji dan memuliakan Allah. Dalam semua aspek wujudnya, bukan hanya ibadah hari Minggu 2 jam, bukan hanya ikut persekutuan doa, tapi sungguh-sungguh mengalami lagu Natal pertama, kemuliaan Allah di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Saudara hadir di mana? Bawa damai, bawa sukacita. Jangan bawa hal yang negatif. Saudara hadir di mana? Nama Tuhan dimuliakan. Bukan hanya di gereja, tapi seluruh aspek hidup saudara dimanapun Tuhan taruh. Berdamai dengan Tuhan pasti menghasilkan berdamai dengan orang lain. Berdamai dengan diri sendiri. Jangan hina diri, jangan ejek diri. Ya. Jangan membuang diri, apalagi pikir-pikir untuk bunuh diri. Oh, jangan. Cintai dirimu, damai dengan dirimu, dan kemudian berdamai dengan orang lain dan bawa damai dimanapun saudara ada. Jangan jadi batu sandungan. Suatu hari ada seorang bapak dengan anaknya yang berdua masuk ke salon. Sebelum Natal, mungkin sehari 2 hari sebelum Natal. Si bapak kemudian digunting, diservis, dikrimbat, segala semua udah beres. Lalu dia baru taruh anaknya di kursi untuk dipotong rambut. Bapak itu bilang, aku keluar sebentar ya mau beli dasi hijau untuk perayaan Natal. Nanti aku balik. Jadi anaknya digunting di situ, dia pergi beli dasi hijau. Sudah 1 jam bapak itu gak balik. Lalu tukang cukur bilang, nak jangan-jangan papamu lupa lo sama kamu. Lalu anak itu bilang, itu tadi bukan papa saya kok. Loh, maksudmu apa bukan papamu? Tadi bapak itu bilang sama saya, nak kamu mau cukuran gratis gak? Ayo ikut saya. Jadi dia tarik tangan saya masuk. Jadi anak itu dapat cukuran gratis, si bapak juga dapat gratis. Jangan dicoba ya. Di musim Natal ini ada aja pikiran orang itu ya untuk menipu dan melakukan hal-hal yang licik dan jahat. Jadi batu sandungan, merugikan orang lain, menipu orang lain. Hati-hati, jangan saudara sampai tertipu, tapi juga jangan menipu. Di mana saudara hadir harus jadi kesaksian, amin. Membawa damai, membawa sukacita, membuat orang memuji Allah, bukan mengutuk Allah atau marah-marah, atau mengatakan, ini orang Kristen kok kayak ngono ya, kayak begitu ya. Jangan. Dimanapun saudara berada, mereka memuji Allah. Dan orang tahu, kamu adalah murid Kristus yang asli, yang sejati. Amin. Puji Tuhan. Ya, mari kita doa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati kami. Kami sekali lagi berdoa untuk perayaan Natal 24-25. Tuhan pakai kami menjadi alat yang berguna, mengajak jiwa. Kami belajar respon seperti gembala-gembala. Hidup lebih bersemangat, bergairah, hidup bercerita tentang Tuhan, fokus kepada Tuhan Yesus, dan juga hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Bapa dan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun Tuhan taruh kami. Dimulai dari keluarga kami dan kemudian orang-orang di sekitar kami. Ajar kami makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi keluarga, makin mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelimpur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. I love to tell the story of unseen things above.
Jesus and His glory. Oh, Jesus and His love. I love to tell the story because I know it's true. It satisfies my longing as nothing else can do. I love to tell the story. Give me my name in glory to tell the old world story of Jesus and His love. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, karunia-karunia baru dan berkat-berkat baru untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini sampai kau bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara.